sampai saat ini masih menjadi tulang punggung penyelamatan adat dan budaya Bali yang dijiwai agama Hindu. Permasalahan, kalau saya istilahkan ada dua yang dihadapi oleh LPD sekarang ini. Ada yang LPD masalah dan masalah LPD. Aduh. Artinya yang saya mau tekankan itu penyelesaiannya adalah jangan pendekatan pidana dulu yang ditekankan, tetapi pendekatan pada pengembalian kerugian yang diderita oleh nasabah inilah. Itu yang harus menjadi tujuan utama dulu dalam penyelesaian masalah ini. Bukan menghukum pelakunya. Menghukum pelakunya itu ya itu menjadi soal yang kedua gitu loh. Ya tentu dia harus dihukum, nggak boleh juga dia ini. Tetapi ya jangan itu yang jadi tujuan utama. Kalau itu tujuan utama, jadi pengembalian uang, pengembalian kerugian ini kita bisa meleset. Masyarakat juga dirugikan. Ya itu dah. Akhirnya menang jadi arang, kalah jadi abu kan, nggak ada gunanya. Itu yang kita hindari kan. Sahabat Cendekia, di Bali ada fenomena yang menarik yang menjadi pertanyaan dari banyak warga, khususnya warga kita desa adat, yaitu adanya proses penyidikan tindak pidana korupsi dalam kasus desa adat. Salah satu kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa LPD Desa Adat Sangeh. Apakah betul proses itu harus ditangani oleh kejaksaan dalam kasus tindak pidana korupsi, atau ada kasus hukum lain atau proses hukum lain yang lebih layak untuk dilakukan sehingga semua masyarakat juga mendapatkan manfaat dari kasus ini. Hari ini sekali lagi kita menghadirkan Cendekia, seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, yaitu Bli Dewa Gede Palguna. Selamat sore, pagi, siang, malam, Bli. Selamat sore. Kita ketemu lagi nih di Ampik Cendekia. Iya, terima kasih. Ini untuk kali kedua berarti saya ngomong di Ampik ya. Hari ini kita mau bahas soal kasus LPD. Sebelum kita beranjak ke kasus hukum LPD yang sedang ditangani oleh kejaksaan, sebaiknya kita pengen tahu dulu nih dasar dari pembentukan LPD, semangat pembentukan LPD. Mungkin Bli Palguna tahu sejarahnya seperti apa? Ya, saya ada beberapa kali diminta berbicara tentang LPD ini ya. Terutama ketika awal-awal setelah beberapa lama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro gitu kan. Nah, LPD itu kan lembaga keuangan yang setelah ada sebelum keluarnya undang-undang itu. Dan pembentukannya, terutama yang di Bali yang kita tahu itu kan, semangatnya itu kan semangat pemberdayaan desa. Dan itu sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas itu merupakan bagian dari strategi kebudayaan. Ketika pada waktu itu Bali dipimpin oleh Gubernur Mantre ya, Pak Mantre. Itu Bagus Mantre. Nah, jadi dia didirikan satu lembaga keuangan yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum adat yang dimaksudkan sebagai bagian dari pemberdayaan di desa. Sehingga tujuannya sebenarnya ganda. Satu, pemberdayaan desa itu sendiri, sehingga dalam tata petik dia mandiri secara ekonomi lah gitu. Yang kedua, ya sebenarnya itu untuk mengerem urbanisasi juga, gitu kan? Karena dengan adanya perputaran uang di desa, berkembangnya uang di desa yang dengan adanya lembaga keuangan itu, maka diharapkan desa itu sendiri sudah menjadi ada aktivitas ekonomi tersendiri di situ, sehingga akan mengurangi orang untuk ke kota dan ininya. Di samping itu yang kedua, desa itu sendiri kemudian juga menjadi mandiri secara ekonomi gitu kan, kuat deh gitu. Nah, itu kan bagian dari strategi kebudayaan dalam pengertian karena banyak proses-proses dan dalam banyak kejadian yang menunjukkan terjadinya, maka saya menggunakan istilah pengeroposan kebudayaan katakanlah atau aspek-aspek dari kebudayaan tertentu diakibatkan karena persoalan-persoalan ekonomi, ketergantungan dalam bidang ekonomi oleh warga-warga kita di Bali. Pak Mantre mungkin tidak menerangkan itu, tapi saya melihat analisis ke arah sana ketika melihat beberapa fenomena saudara-saudara kita di Bali, misalnya
menjadi goyah sehingga dia kehilangan meninggalkan identitas budayanya yang lama, kemudian beralih ke identitas yang baru hanya karena persoalan ekonomi. Kondisi ekonomi pada saat LPD itu mulai ada seperti apa, Bli? Misalnya apakah masyarakat kita banyak terjerat rentenir misalnya, atau di perbankan kesulitan mendapatkan akses keuangan? Iya. Atau ada dasar lain yang jadi membidani hidupnya LPD pada saat itu? Sebenarnya kan ini kan, kalau logika dasarnya begini sebenarnya. Kalau saya tangkap ya, masyarakat Bali itu kan tunduk pada hukum adatnya, hukum adat setempat. Nah, kalau sekarang dia diberikan meminjam uang di lembaga yang namanya LPD itu, yang notabene kemudian diatur berdasarkan hukum adat mereka, dan yang artinya nanti kalau dia tidak memenuhi kewajibannya itu akan berlaku, ya katakanlah reaksi adat itu, yang sebenarnya notabene lebih menggantungkan keampuhannya itu pada pembangunan budaya malu gitu kan. Nah itu sebenarnya yang mau dibangun kekuatannya itu. Dan itu berjalan dulu. Itu berjalan. Nah, sehingga dulu kita tidak pernah mendengar misalnya sampai orang kena rampak, perampasan harta benda ya, karena dia tidak membayar kreditnya misalnya di LPD. Nggak pernah kita dengar itu. Budaya malu Bali. Nah, jadi lancar. Nah, maka dalam banyak LPD berkembang lah. Sampai kemudian dia sebegitu besarnya berkembang, dan kemudian desanya memang betul-betul jadi mandiri gitu kan. Dan kemudian juga jadi sejahtera. Iya. Saya ingin mengambil contoh, misalnya salah satu contohnya misalnya LPD Kedonganan. Yang paling sukses? Ya misalnya salah satu LPD Kedonganan yang seharusnya kita undang ya ke sini ya, tapi ada halangan ya. Nanti suatu saat ya kita minta dia bercerita, akan kita hadirkan salah satu pengurus LPD untuk tahu seluk-beluk pengelolaan LPD dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka. Nah, persoalannya sekarang justru ya sebagaimana persoalan-persoalan lainnya. Ketika orang masih babat alas itu mungkin orang tidak terlalu perhatikan kan. Tapi begitu di situ ada banyak uang, nah mulailah kemudian muncul tingkah aneh-aneh kan gitu. Nah, tapi sebelum cerita itu ke sana, nah kan kita kemudian tahun 2013 lahirlah undang-undang tentang lembaga keuangan mikro itu kan. Nah, faktanya kemudian ketika undang-undang itu lahir, sebelum undang-undang itu ada, sudah ada lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan hukum adat. Dua yang menonjol itu misalnya adalah LPD dan Lumbung Pitih Nagari Lumbung Pitih Nagari di Sumatera Barat. Nah, di Minangkabau ya. Nah, maka pertanyaannya kemudian, gimana dengan lembaga-lembaga keuangan yang dibentuk berdasarkan hukum adat ini? Nah, apapun kemudian perdebatannya yang terjadi di DPR pada saat itu, akhirnya lahirlah ketentuan di pasal 39 ayat 3 dari Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro ini yang mengatakan bahwa lembaga perkreditan desa, Lumbung Pitih Nagari, dan lembaga sejenis yang telah ada sebelumnya sebelum undang-undang itu diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk, tegas disebutkan tidak tunduk pada undang-undang ini. Artinya LPD itu sepenuhnya dia tunduk pada ketentuan tentang hukum adat. Pertanyaannya sekarang tentang hukum adat yang bagaimana? Ya hukum adat setempat. Kalau kita kembali kepada teori lingkaran hukum adat Rechtskringen yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven dan kemudian diteruskan oleh muridnya Profesor Terhar, Indonesia ini kan ada 19 lingkaran hukum adat ya. Nah, hukum adat Bali. Nah, hukum adat Bali sendiri itu kan bervariasi. Tiap desa beda-beda. Berbeda-beda. Nah, jadi dikembalikan kepada hukum adat setempat yang mengaturnya itu. Tetapi kan kalau tidak ada misalnya persoalan-persoalan keuangan di situ, tingkah laku atau perilaku para pengurusnya, para peminjam atau nasabahnya, itu semua diselesaikan dengan hukum adat masing-masing. Itu logika dari undang-undang ini. Logika. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau ada pelanggaran? Apakah tidak boleh negara masuk? Boleh. Tentu saja boleh negara masuk. Tapi ingat, sebelum kita menerapkan hukum pidana, kita kan mesti tahu filosofi hukum pidana itu. Hukum pidana itu disebut sebagai ultimum remedium. Dia adalah obat terakhir. Ultimum remedium. Dia bukan obat yang utama. Artinya, kalau masih ada penyelesaian-penyelesaian lain yang lebih efektif dan lebih memenuhi rasa keadilan, gunakan itu dulu.
Jangan gunakan hukum pidana. Apalagi tiba-tiba langsung meloncat ke tindak pidana korupsi. Kita masih belum anu itu dulu. Nah, gunakan dulu cara yang lain. Sekarang persoalannya dalam penyimpangan keuangan LPD misalnya di desa-desa. Apa problemnya di situ? Problem utamanya yang mestinya menjadi sorotan utama kalau mau menyelesaikan masalahnya adalah mestinya tujuan utamanya adalah bagaimana mengembalikan uang yang disalahgunakan itu sehingga dia bisa bisa dinikmati lagi oleh si penerima uang, kan gitu. Saya mewakili banyak pertanyaan warga nih. Ya. Contoh kasus yang akan kita bahas di sini adalah sebuah berita tentang jaksa sedang memeriksa kasus dugaan korupsi senilai 130 miliar di LPD Desa Adat Sange. Pertanyaan warga adalah, apakah betul kasus ini ditangani oleh kejaksaan lewat tindak pidana korupsi? Apa tidak sebaiknya diselesaikan di desa aja? Nah, itu pertanyaan warga. Gimana tuh menilai? Kalau kembali pada jiwa dari pasal 39 ayat 3 Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro itu, mestinya jaksa nggak masuk ke situ. Ke kasus ini? Iya, kan Dan di sini disebutkan Lembaga Perkreditan Desa, Lumbung Pitih Nagari dan lembaga sejenisnya yang telah ada sebelumnya. Nah, diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada undang-undang ini. Tidak tunduk pada undang-undang ini. Tidak pidana korupsi. Lembaga keuangan mikro maksudnya. Oh, lembaga keuangan karena mikro. penekanannya di situ apa? Artinya tunduk pada apa? Tunduk pada ketentuan aturan hukum adat. Saya mau mengatakan, jadi ketentuan hukum adat itulah yang mesti diutamakan dulu majunya. Kalau berdasarkan ketentuan hukum adat, ternyata uang itu sudah dikembalikan, buat apa lagi jaksa masuk ke situ? Atau ada gini, Bli, selentingan dari masyarakat bahwa kalau dulu dalam pembentukan LPD itu ada uang negara atau APBD yang dijadikan modal awal. Itu katanya jadi dasar bahwa ada uang negara yang dikelola. Pertanyaannya kemudian kan begini, uang itu apa ininya? Sebagai hibahkah? Atau sebagai penyertaan modal? Kalau sebagai penyertaan modal menurut saya aneh. Kenapa? Karena ini lembaga keuangan yang desa adat. Kok negara ikut menjadi manduk situ gitu kan? Ya. Kan aneh. Mungkin itu hibah. Pertanyaannya, kalau hibah itu apakah masih uang negara? Menurut saya tidak. Nah, pertanyaannya berikutnya kemudian, kalau begitu, apakah kalau terjadi tindak pidana kemudian tidak boleh diusut secara pidana? Boleh. Tapi ingat, kata saya tadi, hukum pidana itu mestinya bekerja terakhir. Yang pertama di situ adalah pengembalian uang dari nasabah itu dulu. Mana ketentuan mana yang lebih efektif dulu. Jangan hukum pidana dijadikan hukum utama sehingga berubah dari optimum remedium menjadi primum remedium. Jadi yang utama ini kan aneh. Kalau misalnya orang yang dipenjarakan tapi kemudian uangnya tidak kembali, kan nasabahnya tinggal enggang. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Jika kasus ini ditangani oleh kejaksaan dengan pasal tindak pidana korupsi dan para pelaku, ya katakanlah tanda kutip para pelaku yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi di LPD, kemudian dia dihukum, konsekuensinya adalah uang nasabah milik masyarakat adat itu bisa kembali. Belum tentu kembali. Kenapa tuh? Ya kan tuntutan jaksa itu belum tentu seperti itu. Kan tidak ada selalu misalnya apakah harus disertai dengan tuntutan pengembalian ganti kerugian. Nggak bisa. Nah, itu teman-teman hukum pidana yang diundang nanti kalau untuk bicara soal itu. Tapi menurut saya inti persoalannya bukan ke sana dulu. Saya ingin menekankan dulu, apakah kita mau menaati Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro yang tegas-tegas menyatakan bahwa ini adalah tunduk pada hukum adat sehingga dia dikecualikan dari Undang-Undang Mikro diatur begitu. Pasal 39. Saya bacakan ya. Saya bacakan ini supaya begini, masyarakat adat di Bali biar kita paham, mumpung kita ini bisa ketemu dengan Beli Dewa Palguna, bahwa tata kelola keuangan desa LPD itu diatur dalam Undang-Undang disinggung di situ, tapi bukan artinya lembaga keuangan mikro itu kan mengatur untuk pengawasan lembaga-lembaga keuangan lah gitu kan. Tapi kan LPD sebelum itu sudah ada. Nah, ini yang kemudian jadi perdebatan waktu menyusun itu. LPD mau ditundukkan ke situ apa enggak? Enggak mestinya, karena itu adalah dibuat berdasarkan hukum adat gitu kan. Makanya kalau bank-bank yang lain itu misalnya BPR itu baru yang tunduk pada undang-undang ini kan gitu. DK, OJK dan sebagainya itu kan baru sana. Tapi ini oleh karena itu maka tidak ada penegasan pasal 39 ayat 3. Saya bacakan di sini supaya nanti dikira saya ngarang ini. Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari
serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku, tegas disebut, yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada undang-undang ini. Jelas. Oh, berarti LPD tidak tunduk pada undang-undang. Itulah sebabnya OJK nggak masuk ke LPD. Salah satunya, Ya. karena dia tidak tunduk pada undang-undang itu. Kalau ada persoalan-persoalan misalnya nasabah atau ada kesalahan dalam penerapan bunga atau tidak bayar, gitu, OJK tidak bisa masuk. Nggak bisa, mestinya itu karena itu adalah hukum adatnya yang mesti menyelesaikan dulu. Persoalan kita sekarang, kenapa ini menjadi berkembang begini kan? Kita kan lalai di sini. Karena kita tidak berpikir bahwa LPD ini akan berkembang dari mengurus dana miliaran rupiah begitu. Nah, lalu kita abai lalu menyusun SOP-nya. Ini yang dulu saya sarankan tahun berapa saya waktu menulis makalah ini. Itu yang saya sarankan. Buat ketentuannya itu yang didasari oleh semangat hukum adat. Tidak apa-apa Anda meniru gaya hukum modern, tapi semangatnya hukum adat. Hukum adat. Jangan lupa waktu itu saya mengatakan prinsip Joint Development Agreement yang dulu dibuat oleh Menteri Luar Negeri Mohtar Kusumaatmadja dengan Australia ketika sengketa perbatasan kita di Celah Timur itu belum selesai. Itu kan sengketa perbatasannya masih berlaku. Tapi kekayaan alamnya itu diatur tersendiri lewat perjanjian pengembangan bersama, Joint Development Agreement. Semangatnya apa? Semangat bagi hasil dalam hukum adat yang digunakan. Oh, begitu. Ya. Itu kalau dalam hukum internasional bisa dilakukan, kan masa kita di dalam hukum nasional ini nggak bisa kita mengambil itu gitu. Selama ini kita lalai dalam menopang, membuat penyangga aturan itu SOP yang tidak membuat SOP-nya itu. Misalnya kalau orang tidak meminjam ini bagaimana? Nah, ini kan mestinya LPD Sebali itu membuat rumusan bersama. Karena di masing-masing desa kalau kita tunduk pada masing-masing desa kan ada desa Mawacara kan gitu. Itu kan jadi sangat beragam. Buatlah kemudian kumpulan LPD ini misalnya membuat aturan SOP yang baku yang sama berlaku di mana-mana. Sehingga peminjam itu yang menurut semangat hukum adat itu gimana? Kalau dia sudah tidak membayar ini apa yang mesti dilakukan gitu. Nah, itu baru ini. Nah, terakhir kalau ternyata itu sudah ini baru kemudian tindak hukum pidana berjalan. Dan itu pun nggak mungkin dong kita menggunakan korupsi dong, karena definisi kerugian negaranya ada di mana di situ. Nah, Oke, sahabat cendekia, kita sekarang akan mengulik dan ingin tahu banyak apakah benar terjadi kerugian uang negara dalam kasus LPD Desa Adat ini. Salah satunya mungkin kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Bali, yaitu LPD Desa Adat Sange. Gimana cara mengetahui bahwa memang benar ada kerugian uang negara atau tidak? Dan menurut Bli, di kasus LPD ini ada kerugian uang negara atau tidak? Makanya itu masih jelas tadi. Kalau menurut saya nggak mungkin ada kerugian uang negara, kerugian negara di situ, kerugian keuangan negara. Gimana? Kalau misalnya itu diserahkan sebagai dana hibah, misalnya kalau saya menghibahkan ini deh, kamu usahalah apa di situ, saya hibahkan uang ada segini. Saya ambil. Kamu ambil. Itu kan sudah hak sepenuhnya Anda mau menggunakan. Kemudian Anda rugi atau kemudian Anda tidak jadi gunakan apa misalnya untuk usaha macam-macam atau Anda gagal menggunakan itu. Anda gunakan untuk kepentingan sendiri. Saya nggak mau punya hak lagi untuk ke situ. Karena itu bentuknya hibah. Oh. Ya. Iya kan? Tapi kalau saya sertakan sebagai penyertaan modal, Anda harus bertanggungjawabkan. Kan itu bedanya. Misalnya kalau negara menaruh uang di BUMN, kenapa kemudian pejabat BUMN bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi? Karena itu ada uang negara di situ. Pertanyaan kalau di sini cuma bantuan modal, masa itu keuangan negara? Berarti LPD seluruh Bali saat ini dana hibah yang di awal misalnya itu sudah menjadi hak milik Desa Adat dan tidak ada namanya hibah. Intervensi negara di situ. Iya kan tidak bisa dikatakan sebagai uang negara. Tapi persoalannya kemudian jangan keburu-buru kemudian bertepuk tangan karena itu hore karena itu saya nggak masuk korupsi. Enggak, Anda tetap nanti bisa dipidana kalau Anda melakukan penyalahgunaan itu. Tapi nggak bisa dituduh dengan korupsi yang seperti yang tadi. Dan lagi-lagi saya harus mengatakan jangan hukum pidana dulu deh yang digunakan. Kan filosofinya LPD itu mau menghidupkan desa, mau membuat desa sejahtera. Gunakan dulu prinsip-prinsip hukum adat seperti yang disebut dalam undang-undang tentang lembaga keuangan mikro itu. Oke. Dan itu dasar hukum adat, undang-undang dasar loh. Pasal 18B ayat 2 undang-undang dasar kita menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Salah satu bentuknya adalah desa-desa adat itu. Itulah kesatuan masyarakat hukum adat itu. Nah, berarti kalau mengakui desa adatnya itu kesatuan masyarakat hukum adatnya kan termasuk hukum adatnya. Nah, tapi hukum adatnya itu syaratnya adalah satu, tidak boleh bertentangan dengan demokrasi gitu syaratnya ya, perkembangan dan apalagi dengan prinsip negara kesatuan. Nah, artinya negara itu memang masih undang-undang dasar itu masih menjamin berlakunya hukum adat dalam hal-hal tertentu. Ya. Dalam kasus LPD. Dalam kasus LPD itu yang diterjemahkan dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro itu pasal 39 ayat 3 itu. Itu kan turunannya dari pasal 18B ayat 2 itu. Undang-undang. Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dulu bahwa dia bersama hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara sepanjang masih hidup. Kalau sudah mati tentu gimana mau mengakui yang sudah mati, kan nggak mungkin lagi. Sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Salah satunya kemudian mendirikan LPD berdasarkan hukum adat. Nah, itu kan nyata masih hidup dan tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat, apalagi dengan negara kesatuan. Artinya kelola dan aturlah itu berdasarkan hukum adat. Nah, sekarang kalau terjadi masalah situ, mesti hukum adat mesti dikedepankan dulu. Itu dulu harus dilakukan. Betul. Di masing-masing desa yang menjadi persoalan. Iya, sehingga kalau bahasa akademiknya sekarang kita gunakan, mestinya pendekatan yang digunakan terlebih dahulu adalah pendekatan restoratif justice. Korban dengan pelaku dipertemukan, buatkan dulu. Kamu tuh sudah menyalahgunakan misalnya uang LPD sekian harus dikembalikan ya dalam waktu sekian, buatkan ini apapun misalnya cara yang efektif yang ada dilakukan sesuai dengan prinsip hukum adat itu, yang sing kita sing kelajak sudang mendadia misalnya, kalau tidak takut dengan itu apalah yang lain digunakan sesuai dengan semangat hukum adat itu. Nah, ini yang saya maksud SOP tadi itu. Yang pertama harus di hukum adat dulu. Nah, ketika itu sudah tidak berhasil, terakhir barulah hukum pidana bekerja. Tapi makanya disebut ultimum remedium itu. Pidananya pidana penggelapan atau itu perdebatan yang lain lagi. Apapun pidana, bisa penyalahgunaan atau apa, bisa penggelapan kan? Karena uangnya ada di sana kan, bisa saja. Itu konstruksi pidananya nantilah. Tapi kan fokus kita jangan ke situ dulu. Fokus kita penyelamatan LPD dan penyelamatan uang nasabahnya itu dulu. Kan kita harus kembali ke untuk apa sih dulu diadakan LPD itu? Kan itu. Jangan kemudian sekarang persoalannya jangan kita seperti pepatah. Karena ada tikus yang merusak itu kemudian lumbungnya kita bakar gitu kan. Atau kita mau nangkap nyamuk tapi pakai bom. Kan semua jadi kan jadi hancur gitu loh. Nah, itu sebenarnya yang cara saya memahami pengertian penafsiran dari pasal 39 ayat 3 dari Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro itu yang diturunkan dari semangat Undang-Undang Dasar pasal 18B ayat 2 itu. Faktanya sekarang kasus LPD ini sudah ada di Kejaksaan. Kalau melihat penjelasan Beli tadi, apa bisa jadi terjadi salah penerapan tindakan hukum oleh Kejaksaan dalam kasus LPD ini? Sebenarnya bisa saja, cuman nanti kan gini. Ini kan kemudian nanti kepada hakimnya yang akan ini. Misalnya kalau orang mengajukan eksepsi nanti, ini benar masuk tindak pidana apa enggak? Saya khawatirnya kalau, mohon maaf, dengan segala hormat, mudah-mudahan kita punya hakim yang masih berpikirnya jernih dan kemudian berani menerapkan apa yang seharusnya diterapkan sesuai dengan semangat pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro itu, sehingga mengatakan dengan berani mengatakan ini bukan kewenangan jaksa untuk soal ini. Gitu misalnya. Nah, orang ini. Tapi mohon maaf sekali lagi, saya bukan membela orang yang menyalahgunakan itu loh. Tetap kalau mereka tapi iya harus tetap dihukum. Cuma yang saya maksudkan itu pendekatan yang pertama harus dikedepankan bukan menghukum pelakunya, itu yang utama, tapi mengembalikan
uang dari nasabah yang disalahgunakan itu, dan kemudian menyehatkan kembali LPD-nya sehingga tujuan pendirian LPD sebagaimana yang dikehendaki semula, filosofi pendirian itu kalau mau disebut demikian, atau strategi pendirian LPD, semangat pendirian LPD yang dulu ditanamkan oleh Profesor Mantre, Gubernur Bali pada waktu itu, bisa dikembalikan kepada relnya. Itu yang mestinya jadi semangat kita dalam anunya. Jangan kemudian semangatnya semangat menghukum orangnya, nggak menyelesaikan masalah menurut saya, nggak menyelesaikan masalah menurut saya itu. Tapi coba kalau sekarang, saya dari dulu kalau katakanlah misalnya untuk para koruptor itu, kalau pelakunya kemudian dimiskinkan untuk mengembalikan dimiskinkan, dan kemudian kekayaannya dikembalikan untuk mengembalikan, digunakan untuk mengembalikan uang yang disalahgunakan itu, coba lakukan survei. Saya yakin masyarakat mungkin akan lebih setuju dengan itu. Dan itu cara yang kemudian bukan itu dibenarkan kalau misalnya itu sudah dibuat sesuai dengan SOP yang berdasarkan hukum adat. Itu ya. Nah, kembali lagi tadi kepada kelemahan kita itu kan kita belum membuat SOP-nya itu. Ya, masalahnya SOP di desa adat kalau terjadi kasus seperti ini, nah gimana? Ada kan? Ya harus dicari cara-cara restoratif itu. Ya, itu yang ada. Pokoknya apapun yang digunakan kalau itu lebih efektif mengembalikan kerugian yang diderita atau mengembalikan uang yang disalahgunakan itu sehingga berada kembali di tangan nasabah, di tangan yang punya, dan LPD-nya bisa kembali sehat, kan itu yang cara yang harus digunakan. Sebetulnya harapan masyarakat dalam kasus ini adalah yang pertama uang itu kembali. Nah itu dia. Itu kan salah satu dari prinsip prinsip yang paling penting sebenarnya yang mau bukan menghukum pelaku, itu soal berikutnya. Itu soal berikutnya. Kemudian berikutnya, apakah kejaksaan punya kewenangan untuk menghentikan kasus ini, kemudian menyerahkan dulu kepada desa adat, desa adat selesaikan dulu kasus ini? Ya bisa. Kenapa tidak? Bisa, kenapa tidak? Menurut saya bisa, kenapa tidak? Ya, kan kalau dasarnya itu yang kembali kepada pasal 39 ayat 3 itu, ya memang begitu mestinya. Harusnya memang desa adat yang menyelesaikan itu. Nah, cuman persoalannya kan selama ini kan apa ya? Desa adat kita itu yang lamban bertindaknya. Masalah sudah jadi besar, kemudian baru ini. Padahal kan di situ kalau tidak salah Bendesa ex officio jadi pengawas loh. Iya. Iya kan? Bendesa kan ex officio jadi pengawas. Mestinya kalau sudah mulai ada tanda-tanda penyalahgunaan, segera rapatkan kan gitu. Sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di situ supaya tidak keburu jadi kanker. Nah. Ini udah kadang sudah membesar, banyak kasus ditangani kejaksaan, masyarakat bingung juga nih. Iya, gimana nih? Iya, persoalannya kan kemudian sekarang begini. Jangan-jangan, ini mohon maaf, tapi saya menduga jangan-jangan para pelaku penyalahgunaan ini bercermin dari tempat lain. Oh, di sana kok saya tidak diapa-apakan, saya juga di sini ya, gitu kan. Akhirnya kemudian jadi ya itu. Kalau perilaku buruk itu kan lebih mudah menular daripada perilaku baik ya. Nah, inilah salah satu akibat dari kelalaian kita dalam hal ini kita membuat SOP kalau terjadi pelanggaran misalnya penyalahgunaan itu. Jadi percuma saja kalau undang-undang kemudian memberikan kepada hukum adat untuk mengatur itu, tapi dari hukum adatnya sendiri tidak siap untuk melakukan itu, ya kan kacau. Nah, tapi salah juga ketika tiba-tiba datang kejaksaan itu dengan menekankan tindak pemeriksaan pendekatan hukum pidananya lebih dulu, kemudian mengabaikan persoalan-persoalan yang sesungguhnya lebih utama dalam hal ini pengembalian uang yang disalahgunakan itu. Kan itu mestinya jadi problem yang pertama, dan itu yang dikehendaki oleh nasabah. Coba kita adakan polling sekarang misalnya setelah pembicaraan kita ini, adakan polling. Tanya kepada masyarakat atau yang menempatkan uangnya di LPD itu, Anda mau mana kalau Anda diberikan dua pilihan, mana yang akan Anda pilih lebih utama? Apakah uang Anda kembali atau orang ini dihukum tapi uang Anda belum tentu kembali? Saya yakin pasti dia akan memilih pembalian uangnya. Bukan berarti kita mengampuni pelakunya, enggak. Nah, itu kan tetap kena sanksi, cuman sanksinya menurut hukum adat dulu dong. Hukum adat dulu ya. Sesuai dengan ketentuan, dan entah bukan jangan kesepekang dulu, entah apalah yang yang digunakan dulu. Mungkin dia dikenai kewajiban ini itu dulu kan gitu. Misalnya apalah yang menurut hukum adat yang saya tidak tahu karena di berbagai tempat kan beda-beda ini. Makanya
Itu yang saya perlu buat SOP-nya. Kalau dalam buat SOP itu kita menggunakan metodologi atau metode atau cara-cara hukum di luar hukum adat kan tidak masalah. Tapi semangatnya tetap semangat hukum adat gitu loh, semangat kebersamaan. Sekarang itu kasus ini kan berjalan, Bli, sampai di kejaksaan sudah dalam proses penyidikan. Upaya hukum yang semestinya dilakukan oleh desa adat, bagaimana? Misalnya di Sangeh nih, para bendese, masyarakatnya atau sekaligus nasabahnya, apa yang harus mereka lakukan dalam kasus ini? Saya tidak tahu ya. Mestinya dari awal dia yang harusnya paling keberatan dalam pengertian kami mempunyai mekanisme untuk mengurus ini dulu. Tujuannya ini. Tapi saya melihat dalam ini, mohon maaf, bisa jadi saya salah ya. Tapi saya melihat itu, sepertinya para fungsionaris adat kita, bendese dan sebagainya yang dia itu, seperti dia kehilangan akal. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan ketika kejadian ini berlangsung kan. Padahal dia pengawas kan, dia dari situ. Padahal dia bisa dia bisa menggunakan sebenarnya. Kita selesaikan ini secara hukum adat di sini. Menurut ketentuan hukum adat yang berlaku setempat gitu di awalnya kan. Akhirnya ketika sekarang sudah diambil oleh kejaksaan, mereka bingung semua. Udah bisa semua. Nah, kemudian lawyernya juga tidak mengarahkan misalnya ke arah yang tanda petik yang sesuai dengan maksud dari pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Akhirnya jadi amburadul begini. Perdebatan pun menjadi apa ya? Jadi debat kusir ndak karuan kalau mana. Tapi kalau kita mau menelusuri secara legal formalnya itu kan seperti itu tadi. Dan itu ada dasarnya dalam konstitusi. Nah, cuman kan jalan ini kemudian sekarang sudah kita baru berdiskusi kemudian setelah di tengah jalan. Ya apa nanti kita tidak tahu apa putusan hakim nanti setelah kasus ini diperiksa. Mestinya ya nanti pengadilan banding lah ya. Kalau misalnya kasus ini pasti akan banding. Saya duga pasti akan banding orang ini. Kalau banding mestinya pengadilan tingkat banding lah yang harus menyelesaikan ini. Karena pengadilan tingkat banding juga di samping memeriksa kekeliruan fakta juga memeriksa kekeliruan penerapan hukum kan. Ya itu kan ini. Tapi kita tidak tahu gimana nih putusan-putusan pengadilan. Nah, sekali lagi khawatirnya kan kemudian ya kalau pengadilan lalu tunduk pada tekanan publik. Dalam tekanan publik dalam pengertian tekanan yang tidak menghukum itu. Ya, betul. Nah, karena saya melihat publik ini belum teredukasi dengan baik atau belum terinformasikan secara baik bahwa dalam konteks seperti ini mestinya adalah pendekatan restoratif justice itu yang dilakukan terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah pengembalian kerugian keuangan nasabah atau keuangan yang disalahgunakan oleh si pelaku ini. Mestinya kan itu yang menjadi penekanan terlebih dahulu. Nah, ini yang tampaknya tidak dieksplor sepanjang yang dapat saya ikuti dari pemberitaan ya. Mungkin aja saya keliru gitu ya. Ini Ampik Cendekia sangat beruntung hari ini masyarakat Bali bisa mendapatkan pemahaman hukum tentang kasus LPD di Bali. Jadi masyarakat masih punya peluang untuk melakukan tekanan publik misalnya kepada kejaksaan bahwa kasus ini harus diselesaikan di desa adat itu lebih dulu. Ya. Barulah proses hukum. Artinya yang saya mau tekankan itu penyelesaiannya adalah jangan pendekatan pidana dulu yang ditekankan, tetapi pendekatan yang ya saya katakan tadi restoratif justice itu pendekatan kepada pengembalian kerugian yang diderita oleh nasabah inilah. Pengembalian uang nasabah itulah. Itulah yang harus menjadi tujuan utama dulu dalam penyelesaian masalah ini. Bukan menghukum pelakunya. Menghukum pelakunya itu ya itu menjadi soal yang kedua gitu loh. Ya tentu dia harus dihukum, nggak boleh juga dia ini dan. Tetapi ya jangan itu yang jadi tujuan utama. Kalau itu tujuan utama jadi pengembalian uang, pengembalian kerugian ini kita bisa meleset. Masyarakat juga dirugikan. Ya itu dah. Akhirnya apa itu istilahnya menang jadi arang, kalah jadi abu kan, nggak ada gunanya. Itu yang kita hindari kan. Baik, sahabat Cendekia, bisa menjadi masukan yang sangat berharga buat masyarakat untuk menyelesaikan kasus LPD Desa Adat ini. Semoga bisa menjadi pencerahan buat masyarakat dalam menyelesaikan kasus-kasus di desa adatnya masing-masing, termasuk kasus LPD. Salam Cendekia. Ya.